Kita akan bersama-sama berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur boleh memperingati bersama hari kebangkitan Tuhan kami Yesus Kristus. Kebangkitan melawan maut, kebangkitan untuk menebus dan menyelamatkan kami, kebangkitan yang juga memulihkan kami. Tuhan, biarlah kuasa kebangkitan dan gema kebangkitan Kristus itu boleh senantiasa kami dapatkan khususnya saat ini tatkala kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah apa yang Tuhan sampaikan, yang mungkin juga menghibur dan menegur kami, boleh kami lakukan di tengah keseharian kami, membagikan cinta kasih Allah, membagikan kuasa dan semangat kebangkitan Kristus di tengah hubungan dan persekutuan kami. Bersabdalah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Di dalam Kristus yang telah bangkit, kami berdoa, memohon, dan bersyukur. Amin. Pembacaan Injil Yesus Kristus diambil menurut penuturan Yohanes pasal 20, ayat 1 sampai 18. Firman Tuhan dinyatakan kepada kita demikian. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedangkan kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, pujilah
Pada Minggu Paskah ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam terang tema mewartakan kebangkitan Kristus, memulihkan hubungan dan persatuan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di manakah pertama-tama berita Injil itu dinyatakan kepada dunia, kalau saya boleh tanya? Dari manakah titik awal, titik nolnya? Yang pagi pasti udah tahu jawabannya. Ada yang tahu dari mana mulainya? Atau di mana titik nol berita Injil itu Bapak Ibu sekalian? Dari mana? Dari mana? Tepat sekali karena tadi pagi sudah tahu kan? Iya. Titik nol berita Injil, sadar atau tidak, kita lihat dan kita hayati dimulai dari sebuah kubur. Kubur sini, salah nunjuk, kubur. Kenapa kubur? Kubur yang kosong, kubur yang tidak ada lagi jenazah atau mayatnya di situ, menjadi sebuah ruang, menjadi sebuah kesempatan. Disitulah berita kebangkitan dinyatakan, disitulah berita kebangkitan Kristus, realitas kebangkitan Kristus ditampakkan kepada kita, kepada saksi-saksinya tentunya. Jadi kalau kita lewat kubur gitu ya, biasanya perasaan yang muncul apa Bapak Ibu? Takut. Dulu waktu kecil jangan nunjuk kuburan, nanti didatengin sama yang dikubur. Nah loh, jadi kalau itu tangannya selalu begini kan? Masih ingat ya mitos itu? Ya. Tapi sebenarnya kubur Yesus bukanlah cuma sekedar tempat, tapi itu adalah sebuah realitas di mana disitulah dimulai ataupun juga berita tentang keselamatan itu dinyatakan dan semakin digenapi. Kubur yang kosong. Tapi sadar atau tidak, ketika bicara soal kubur yang kosong, mungkin bagi kita bisa merefleksikan bahwa itu tanda kebangkitan Kristus, betul? Tapi coba kita flashback, kita bayangkan ketika kita menjadi para murid, khususnya juga Maria Magdalena, yang lagi pengen ziarah, yang lagi pengen nengokin, kuburnya kosong. Apa yang akan kita rasakan Bapak Ibu sekalian? Makin takut? Iya. Makin bingung? Apalagi. Dan itulah dari kubur yang kosong membuat mereka kabur. Kabur dalam arti pertama, mereka kaget dan berlari. Loh, batu kuburnya sudah tergeletak, sudah tergeser, dan jenazah Yesus itu hilang. Itu menggemparkan para murid. Kepanikan, kebingungan, dan keheranan menyelimuti pikiran dan perasaan mereka. Sehingga ada yang larinya cepat, ada yang sambil mikir, loh ini kemana, dicuri siapa, dan segala macam. Bahkan Maria Magdalena berlari sambil memberitakan kepada para murid, mayat Yesus nggak ada, kayaknya dicuri orang deh. Saya nggak tahu di mana itu diletakkan. Dari kubur yang kosong menciptakan kabur. Tapi bukan cuma tindakan kaget dan berlari. Kabur Bapak Ibu sekalian ya, kalau kita punya pandangan gitu kan, kalau pandangan kabur berarti kurang jelas, betul ya? Pernah nggak kita merasakan pikiran kita pikiran kabur? Lagi kabur pikirannya. Banyak pikiran, wah cicilan, tagihan, tuntutan, kekesalan. Semuanya kabur, akhirnya apa? Timbul perasaan kelam dan pikiran yang keruh. Bergulat antara yang namanya keinginan, perasaan dan kenyataan yang harus dihadapi. Para murid dan juga Maria Magdalena yang biasanya terjadi adalah ketika ada orang meninggal dikubur, ya pasti mayatnya ada di dalam kubur. Tapi ternyata itu tidak sesuai dengan apa yang mereka hadapi dan alami. Yang mereka alami kala itu masih dalam kondisi duka cita, kesedihan yang mendalam, mengaburkan kebenaran dari apa yang Yesus pernah ucapkan dan janjikan sebelumnya. Yesus bilang pada hari yang ketiga akan bangkit, begitu ya. Berulang-ulang, mulai dari pakai perumpamaan soal bait Allah yang runtuh dan hari ketiga akan dibangun kembali, sampai yang langsung direct. Tapi karena kondisi duka cita dan kehilangan yang mendalam, pikiran mereka, perasaan mereka menjadi perasaan yang kabur.
Jadi pertama kabur karena kaget, berlari, mayatnya hilang. Yang kedua perasaannya dalam perasaan yang kelam dan pikirannya keruh. Dan itu semua sangat tampak ketika Maria berada di pinggir mulut goa kubur Yesus. Jelas-jelas di situ ada Yesus. Tapi karena pikirannya kabur, pengenalannya menjadi kurang jelas, dianggap Yesus itu sebagai siapa tadi? Penunggu taman. Ya. Kekalutan dan kesedihan membuat Maria tak mampu mengenali siapa di sekitarnya, seperti ada selubung yang kemudian mengaburkan pikiran, perasaan bahkan pandangan Maria. Jadi realitas kubur yang kosong, Bapak Ibu sekalian, menimbulkan tindakan dan perasaan yang kabur. Dan itu sebenarnya menjadi sebuah perasaan yang wajar karena memang masih dalam kesedihan. Tapi sekaligus juga tindakan yang mendadak karena mendapati kubur di mana mayat itu harusnya ada menjadi kosong. Antara harapan, antara kenyataan bertolak belakang. Nah, sadar atau tidak Bapak Ibu sekalian, tindakan yang kabur itu, perasaan yang kabur, pengenalan yang kurang jelas, seringkali juga terjadi dalam kehidupan kita. Di tengah hubungan dan persekutuan yang seringkali juga kabur, bahkan kabur-kaburan. Lagi PDKT, kabur, ghosting, betul ya? Ya, teman-teman mahasiswa-mahasiswi STFT, ada yang suka ghosting? Apa jangan-jangan ini kabur dari gerejanya masing-masing nih? Gitu ya. Hubungan dan persekutuan yang seringkali kabur, tindakannya sama kabur dengan motivasi yang berbeda. Kabur karena mungkin berat dan besarnya beban yang harus dialami. Bukan cuman perasaan tapi pengalaman, rasanya aku udah gak tahu lagi deh. Aduh capek banget, saya kayaknya harus kabur dulu sejenak. Gitu ya, betul gak? Ya. Atau wah ini apalagi kalau udah antara keinginan dan keharusan yang gak sejalan. Inginnya begini tapi diharuskannya begitu. Udahlah mendingan saya pergi aja. Wah ya. Seringkali kan begitu ya, keinginan dan keharusan yang tidak sejalan. Harapan dan kenyataan yang bertolak belakang. Gereja kok begini? Orang Kristen kok begini? Ah udahlah gak mau lagi deh, kabur aja mendingan. Kadang-kala kita juga memiliki tindakan yang sama tapi dengan motivasi yang berbeda. Walaupun maknanya hampir mirip. Escape. Melarikan diri. Atau mungkin juga Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak sedikit hubungan dan persekutuan kita baik di rumah, di gereja maupun dimanapun, itu menjadi kabur dan kita menjadi orang yang kabur-kaburan karena kesedihan dan duka yang belum terobati. Mungkin kita punya pengalaman bahwa kok adik saya udah lama gak pernah main ke rumah semenjak kematian ibu atau kematian bapak. Ternyata masih ada duka dan kesedihan yang belum terobati sehingga kalau mau balik ke rumah itu masih belum siap. Jadi menclok sana, menclok sini, begitu ya. Kesedihan dan duka yang belum terobati bisa membuat hubungan persekutuan kita menjadi kabur dan akhirnya kita menjadi pribadi yang kabur-kaburan. Atau mungkin, nah ini saya nggak tahu nih Bapak Ibu Saudara sekalian punya pengalaman ini nggak? Dalam sebuah panitiaan, kepengurusan, tanggung jawab komunitas, ada peran dan tanggung jawab yang nggak pasti. Udah gak pasti terlukai pula. Ah ngapain saya bantu? Harusnya PIC-nya siapa, tugasnya siapa, dia kabur. Misalnya begitu. Karena apa? Perannya gak pasti, tanggung jawabnya gak jelas. Lebih baik gak usah. Betul ya? Mendingan kabur aja sekalian. Ya. Atau mungkin, nah ini yang terakhir. Ada sebuah komunikasi, tuntutan dan tekanan yang sifatnya toksik. Rumah yang harusnya menjadi tempat kita melepas lelah, justru sebaliknya. Lelah di rumah, akhirnya kita kabur. Betul gak? Ayo kita pulang, gak mau. Mendingan gak usah ke rumah. Capek lihat orang tua marah, berantem, berselisih paham. Nyampe rumah ditanyainnya itu mulu yang sama. Lebih baik saya kabur. Lebih baik saya pergi, sehingga hubungan dan persekutuan yang harusnya berpulih
malah menjadi hubungan persekutuan yang kabur dan bahkan makna kasihnya menjadi hilang. Hal pertama yang ingin ditegaskan kepada kita Bapak Ibu Saudara sekalian lewat firman Tuhan memberitakan kebangkitan Kristus, memulihkan hubungan dan persekutuan. Mari kita bangun persekutuan yang gak kabur dan gak kabur-kaburan. Kalaupun ternyata kita harus kabur sejenak, bukan seperti para murid Yesus yang kabur karena kemudian gak percaya bahwa Yesus itu bangkit. Melainkan kita pergi, kita mencari Dia yang bangkit sebagai tempat perkaburan kita. Banyak orang yang mengalami kondisi sulit, kondisi bergumul dan segala macamnya, salah mendapat teman, salah mendapat tempat, dan kemudian semakin terjerat. Justru kebangkitan Kristus mau menegaskan kepada kita semua, jadikanlah Yesus yang bangkit itu sebagai tempat perkaburan kita yang senantiasa kita percayai dan imani. Mungkin memang kita butuh waktu untuk menyendiri. Mungkin kita butuh waktu untuk pergi sejenak. Tapi jangan lupa tempat kita menuju adalah Yesus Kristus. Jangan jadikan yang lain sebagai tempat perkaburan yang mungkin saja bisa menjerat kita dan ujung-ujungnya menuju pada kubur, mematikan dan juga menyesakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, inilah berita yang pertama dari kubur yang kosong. Mengingatkan kita untuk menjadikan Yesus yang bangkit sebagai tempat kita bernaung. Tempat kita berlari, bersandar, memegang tangannya di dalam doa, dalam tangis, dalam tawa dan sukacita. Dialah tempat perkaburan kita. Karena Dia telah mengalahkan kuasa kubur. Yang kedua, di dalam kubur atau melalui kubur itu, kubur yang kosong selain tadi kabur, ada K yang kedua Bapak Ibu sekalian, yaitu kobar. Kopi bareng. Maria ngopi bareng sama Yesus. Enggak ya. Jadi Yohanes 20 ayat 16 di situ dikatakan kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya, Rabuni. Sebelum Maria bisa berkata Rabuni, Yesus dianggap sebagai apa? Tukang taman. Tapi ketika sudah berjumpa dengan Yesus, ternyata di situ ada sebuah pengobaran. Karena apa? Maria dikenal oleh Yesus. Yesus yang bangkit menyadarkan Maria, inilah gurumu yang telah bangkit. Tapi bukan cuma di situ Bapak Ibu sekalian. Maria juga diutus. Dia yang mengalami pengenalan kurang jelas, yang kabur, yang mungkin juga sedang mengalami perasaan dan pengalaman yang kabur-kaburan itu, ternyata menjadi berkobar ketika Yesus yang bangkit mengenalnya, Yesus yang bangkit menyadarkannya, dan Yesus yang bangkit mengutusnya. Bukankah ini menjadi sebuah relasi yang indah ketika dari kubur yang kosong mengobarkan harapan dan semangat. Dari kubur yang kosong di mana Yesus telah bangkit, Yesus mengenal, menyadarkan dan mengutus setiap kita. Khususnya dalam terang tema kita memulihkan hubungan dan persekutuan. Mari kita bersama-sama memulihkan hubungan dan persekutuan dengan mengobarkan harapan dan semangat. Kita belajar dari Maria yang dikenal, disadarkan dan diutus oleh Yesus yang bangkit itu. Artinya kuasa kebangkitan Yesus itu mengajak kita Bapak Ibu Saudara dan saya untuk memiliki sikap saling mengenal. Sikap saling mengenal itu untuk memahami, bukan untuk kepo apalagi jadi bahan gosip, betul gak? Tak kenal maka tak sayang. Habis dikenal, apa? Kompak banget ya. Habis dikenal apa? Sayang-sayangnya. Oh jadi sayang. Oke, benar jadi sayang. Habis itu kalau terluka sedikit baru jadi bahan gosip. Gitu ya. Betul nggak? Persekutuan dan hubungannya rusak lagi. Seringkali kita mengenal bukan untuk memahami, tapi untuk kepo doang. Ketika Yesus menyebut nama Maria, Yesus mengenal apa yang dirasakan Maria. Disitulah Yesus memahami.
Persekutuan dan hubungan kita seharusnya demikian. Kita mengenal satu dengan yang lain untuk memahami situasi. Karena yang kedua, dengan memahami kita tersadarkan. Kita bisa saling belajar, saling berbagi pengalaman agar mengalami pembaruan diri. Dari yang kabur, Maria ini, perasaan dan pikirannya menjadi berkobar karena tersadarkan oleh Yesus yang bangkit. Nah, seharusnya persekutuan kita, Bapak Ibu sekalian, hubungan kita baik di rumah, berkeluarga, maupun juga berkomunitas adalah hubungan dan persekutuan yang saling belajar dan berbagi pengalaman untuk pembaruan diri kita. Dan disitulah kita mengalami pemulihan. Nah, yang terakhir juga dari peristiwa Yesus yang mengobarkan harapan Maria itu, kita mau diajak untuk terus berperan aktif, bukan baperan aktif. Sering yang mana dalam sebuah hubungan dan persekutuan? Berperan atau baperan? Coba ngangguk. Ngangguk aja gak apa-apa, biar gak ngantuk. Ya. Ayo, baperan atau berperan? Ketika Maria, Bapak Ibu sekalian, berjumpa dengan Yesus, apa yang dia lakukan? Dia memegang Yesus. Rasanya nikmat sekali bersama dengan Yesus, lebih baik di sini. Tapi Yesus mengatakan apa? Enggak. Pergi. Bukan karena Yesus jahat ngusir-ngusir, enggak. Kamu punya peran yang penting. Persekutuan dan hubungan harusnya memiliki jiwa berperan aktif. Ketika ada yang sedang kesulitan, kita berperan. Meskipun itu hanya sekedar doa, menanyakan kabar, bukan baperan. Kadangkala baperan justru malah membuat persekutuan dan hubungan yang hangat itu menjadi kering, menjadi pecah, dan akhirnya rusak. Nah, disinilah pemulihan hubungan yang mengobarkan harapan dan semangat, mengajak kita untuk berperan aktif, bukan baperan aktif, Bapak Ibu sekalian. Kubur membuat kita berkobar. Karena dari kubur ada K yang ketiga, kabar. Ada sebuah kabar yang Maria harus berikan, sampaikan kepada murid-muridnya. Bayangkan Maria berhenti di tengah jalan atau mengatakan, saya gak mau Sus, gak mau. Orang udah nyaman ketemu Yesus, ngapain harus ngasih tahu yang lain? Justru dari kubur yang kosong, dari Yesus yang bangkit, Maria dipercayakan kabar sukacita. Kabar kebenaran bahwa aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Sebuah kabar yang mengatakan tidak ada lagi sekat, tidak ada lagi pembatas karena aku yang bangkit mempersatukan dan memulihkan kita. Mempersekutukan di dalam kekuatan cinta kasih Kristus. Itu kabar yang harus disampaikan Maria kepada para muridnya. Murid Yesus. Sehingga dari kubur yang kosong itu, bukan cuma sekedar menjadi kubur yang tidak ada arti, tapi memiliki makna sejati bahwa Yesus telah bangkit, Yesus memulihkan, menyelamatkan, mempersekutukan. Bagi kita saat ini Bapak Ibu sekalian, hubungan dan persekutuan yang dipulihkan oleh kuasa kebangkitan Kristus seharusnya menyadarkan kita akan hal ini. Kekuatan kasih Yesus yang memulihkan hubungan dan persekutuan seharusnya memilih atau membuat kita memilih jalan-jalan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Kasih Kristus yang bangkit itu membuat kita memilih jalan perdamaian, bukan pertikaian. Walaupun kadang-kala udah saking emosinya berantem dulu baru damai begitu ya. Betul nggak? Ya, tapi urusannya masih panjang. Kalau kita bisa milih jalan perdamaian, mengapa harus bertikai? Kasih dari Kristus yang bangkit itu membuat kita untuk mengutamakan pengampunan dibandingkan menyimpan kesalahan orang. Karena nila setitik rusak susu sebelanga. Kita menyimpan kesalahan orang tapi kita menyimpan juga pengampunan. Artinya kita nggak mau mengampuni. Kasih dari Kristus yang bangkit membuat kita memilih jalan persahabatan bukan permusuhan. Kasih dari Kristus yang bangkit membuat kita mendahulukan pemulihan bukan justru malah mencelakai.
Udahlah sekalian keceburlah sana. Jatuhlah sekalian. Kasih dari Kristus membuat kita melakukan jalan penerimaan, bukan penolakan. Dan kasih dari Kristus membuat kita mendahulukan, bukan meminta diutamakan. Ini kabar dari kubur yang kosong. Tapi bukan sekedar kabar yang harus dilewatkan begitu saja, melainkan dihidupi sebagai sebuah kekuatan yang memulihkan hubungan dan persekutuan. Biarlah Bapak, Ibu, Saudara dan saya, kita semua bersama-sama menghayati kebangkitan Kristus itu. Jadikanlah Yesus yang bangkit sebagai tempat perkaburan kita, tatkala situasi sulit melanda dan terus membayang-bayangi kita. Ingatlah Kristus yang mengobarkan harapan dan semangat. Karena di dalam Kristus dan bersama Kristus ada kabar-kabar kebaikan dan sukacita yang dianugerahkan kepada kita semua. Selamat Paskah, selamat menghayati kebangkitan Kristus dan membagikan kabar pemulihan di tengah hubungan dan persekutuan kita. Kita akan melihat lanjutan drama dari Jumat Agung yang lalu. Seorang Malkos pun juga berkobar karena menerima kabar pemulihan dan sukacita dari Kristus yang bangkit. Kita saksikan bersama. Masih teringat jelas dalam benakku gambar-gambar yang menyiksa itu. Aku mengingat Yesus yang disalib itu. Selama 3 hari, aku hanya mengambang di antara hidup dan mati. Fantasiku terus menyiksaku, seolah kejadian itu terus berulang di hadapanku. Siang dan malam aku mengharapkan pertolongan-Mu. Aku bukan lagi manusia. Semua menertawakan aku. Semua gembira atas kekalahanku. Seakan-akan aku mati. Terkepung dari semua penjuru. Aku tidak melihat jalan keluar. Tetapi Engkau menugaskan aku untuk hidup. Tanpa Engkau aku tidak bisa bernafas. Dekatlah kepadaku. Sebab tidak ada yang menolong aku. Tangan kananmu penuh keperkasaan. Aku tidak akan mati, tetapi hidup. Aku akan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan itu. Aku mendengar dari teman-temanku kalau kubur Yesus kosong. Maria Magdalena, salah seorang murid Yesus, mengira Yesus diambil dari kuburnya. Kain kapan terletak di tanah. Tapi aku yakin, mungkin inilah seperti yang dikatakan Yesus pada murid-muridnya, bahwa
bahwa dirinya akan bangkit dari antara orang mati. Kehidupan Yesus dan kebangkitannya menghidupkanku dan membebaskanku. Dunia ini tidaklah menjadi tempat yang lebih baik dari kemarin, seperti kemarin juga. Pertarungan untuk hidup akan terus berlangsung. Tapi kini aku akan memanfaatkan ikatan kehidupan ini. Aku tidak akan pernah lagi menyesali adanya bumi, tidak akan pernah lagi ingin mencampakkan hidupku ini, apalagi dikuasai kegelapan. Suara Yesus itu yang akan selalu mendampingi diriku. Saat hening untuk kita sekalian.